kemudian jadi Kaisar Roma. Dihancurkan di situ. Ini salah, dihancurkan. Itu kan jelas. Disitulah Yesus berkarya, meninggal, wafat, dan naik ke surga. Dan kalau umat Kristen berziarah, itu yang melewati wilayahnya itu tidak masalah. Dari wilayah Muslim masih Kristen itu tidak masalah. Berdoa sepanjang jalan ya. Jalan salibnya Via Dolorosa kan menembus dari daerah Kristen, daerah Muslim, daerah Kristen per kilo, tidak masalah. Nah itu emas itu lapisannya, itu emas. Itulah dulu yang jaga Yordania, emas. Ya. Disitulah dulu Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Mi'raj. Nah, balik lagi. Ya. Mungkin nggak nanti akan ada intifada ketiga. Itu yang ditakutkan, ya kan? Intifada. Tahu nggak artinya intifada? Nah itu yang mau saya tanyakan. Oh ya, intifada ini biasanya secara umum diartikan perlawanan, ya kan? Perlawanan. Tapi kalau dalam bahasa Arab saya baca, Yasser Arafat dulu mengatakan intifada itu menggigil, geman. Artinya getaran. Sehingga ketika dulu intifada pertama muncul di jalur Gaza, 97 itu ketika muncul si Yasser Arafat bilang, nggak apa-apa itu cuma demam saja, nanti akan selesai, gitu loh. Demam aja akan selesai. Artinya dia percaya bahwa itu akan selesai. Yang nama intifada yang pertama tahun 87 itu di tepi barat, itu dianggap aja itu cuma demam yang akan segera selesai. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ya, tadi saya katakan, kenapa sampai muncul intifada? Kalau pertanyaan Benny, muncul enggak? Nanti muncul enggak yang besar ketiga? Nah, pertanyaan saya, dulu juga enggak duga kalau muncul intifada pertama, perlawanan pertama. Tetapi kenapa kok munculnya justru di tepi barat? Di Gaza. Di Gaza. Kok bukan di tepi barat? Di Ramallah di mana daerah-daerah Hebron, Ramallah ya. Kok di Gaza? Itu tadi kondisi sejak tahun 48 tadi, kemudian perang 67, mereka kan betul-betul saya katakan tadi ada di dalam penjara terbesar di dunia ya Gaza itu, ya kan. Setiap orang Gaza, terutama orang Palestina, itu keluar masuk Gaza harus diperiksa di checkpoint, diperiksa segala macam, Jadi, meskipun mereka itu bekerja di perkebunan milik orang-orang Israel, tapi tetap diperiksa. Semua diawasi, kebebasan ditekan, ya kan? Apalagi kebebasan pendapat, semua ditekan. Jadi mungkin seperti cerita orang-orang tua kita dulu ya, zaman penjajah Belanda, Jepang gitu ya serba nggak bebas, ditekan. Kalau bisa dibunuh, nah itu yang terjadi. Sehingga masyarakat yang tertekan secara ekonomis, secara psikologis, secara keamanan, secara yang lain-lain, itu kan hanya butuh perhatian sedikit aja, ya. Memantik sedikit aja jadi. Nah pemantainya apa? Pemantainya intifada pertama itu adalah ada sebuah truk yang membawa tank, nabrak pickup yang di situ dinaikin oleh Palestina. 4 orang mati karena ketabrak itu, 10 orang terluka. Nah, pada waktu itu langsung muncul desas-desus, isu. Belum ada ini. Tapi sudah isu. Itu disengaja itu karena mau ditabrak. Wah, disengaja. Karena isu kan, sengaja. Ramai lah itu penduduk di tepi Gaza itu langsung mogok kerja. Mereka kan kerja di perkebunannya Israel. Di sana kan ada perkebunan. Yang tadi saya katakan orang masuk sana, selain ada pengungsi, ada orang permukiman Yahudi di sana yang membuat perkebunan. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Palestina kerja di situ, tidak mau kerja. Ada pabrik tekstil, nggak mau kerja, mogok kerja hari-hari itu. Mogok kerja, kemudian mereka ganti mogok kerja, mereka turun ke jalan, sama di sini, turun ke jalan, bakar ban, bakar sampah, di jalan, bakar, polisi nindak kan, nindak, tembak, terjadilah intifada pertama.
kasus Berinya, ditabraknya sebuah pickup oleh truk yang membawa tank, ya kan? Terus kemudian menjadi perlawanan yang kemudian dikatakan oleh Arafat pada waktu itu, itu kecil nanti akan selesai. Ternyata, korbannya banyak banget, ratusan orang mati, hancurnya bergunungan. Intifada kedua, Ben, kan ada, yang muncul di Yerusalem, sama, tadi sekalian problemnya sama. Problem dasarnya, root persoalannya konflik Timur Tengah kan belum selesai. Yang tadi saya katakan, perbatasan, keamanan, pengungsi, air, Yerusalem, sekurang-kurangnya 5. Kan belum ada yang selesai semua itu. Betul. Nah, intifada kedua yang muncul tahun 2000, artinya berapa? 2087 sampai 2000, 13 tahun. 13 tahun. Kemudian muncul lagi intifada kedua di Yerusalem. Kok di Yerusalem? Nah, saya katakan Yerusalem itu secara agama, secara politik, secara agama tinggi, posisinya tinggi. Secara agama jelas ini penting bagi 3 agama Abraham ini. Secara politik, wah itu auranya kuat banget, ya kan? Karena akan jadi rebutan ibu kota negara itu, kuat banget. Secara historis, sangat dahsyat, ya kan? Meskipun sebetulnya kota, andai kata nggak ada tempat-tempat suci tadi, ya kota nggak akan dianggap karena di puncak gunung, ya kan? Nggak ada, karena ada diuntungkan aja ada itu tempat-tempat suci tadi. Kalau enggak itu nggak dianggap kota Yerusalem, sehingga menjadi kota yang sampai tahun berapa itu sudah berapa ribu buku tentang Yerusalem. Nah, suatu hari Ariel Sharon, pemimpin oposisi partai di Israel, yang kemudian nanti jadi Perdana Menteri, itu datang ke kompleks Al-Aqsa. Dikawal 1000 polisi. Wah, show of force. Ada tentara juga di sana. Tidak hanya itu, dia masuk ke Al-Aqsa tidak lepas sepatu. Jadi persoalan kan? Kayak itu. Nah, yang lebih gawat lagi, ketika di situ dia berteriak. Teriakan ini persis teriakan orang-orang Yahudi, orang Israel, dulu tahun 67, ketika berhasil merebut Yerusalem Timur. Yerusalem sekarang jadi milik kami. Itu Yerusalem Timur milik kami. Karena sudah punya Yerusalem Barat, terus 67 merebut Yerusalem Timur. Setelah berhasil merebut dari Yerusalem, terus berteriak itu orang-orang, jadi Yerusalem milik kami. Ariel Sharon di situ, Yerusalem milik kami. Dengan pungahnya, meskipun orangnya gendut, tapi jenderal. Karena dia dalam sejarah, dia itu yang bertanggung jawab. Kalau Bung Benny dan Bung Suli ingat peristiwa tragedi Sabra dan Shatila di Lebanon, pembantian Lebanon, waktu perang Israel yang Lebanon. Jadi ada kamp pengungsi Yerusalem yang diserbu tentara Israel, dibunuh banyak orang Palestina di sana pengungsi, di kamp pengungsi Sabra dan Shatila, yang bertanggung jawab disebutlah ini, Ariel Sharon ini. Nah, dia pada itu bilang seperti tadi, Yerusalem sudah kami rebut, milik kami. Ada di itu. Muncullah protes. Nggak bisa dong, ini tempat suci. Ini tempat suci. Nggak bisa kamu masuk dengan kayak gini. Hari ini demo. Terjadilah intifada kedua. Intifada kedua itu sebetulnya bukan perang. Bukan teror. Tapi bentuk perlawanan lain yang menggunakan senjata yang tidak wajar. Yang tidak biasa. Senjatanya apa? Batu. Batu, lempar batu. Atau ketapel. Ya kan? Jadi nggak ada tembak-tembak gini. Nggak ada. Ada perlawanan dengan senjata yang tidak biasa. Biasa. Itu ada di pecahlah intifada itu. 2. Dan itu lebih dahsyat lagi. Hampir 5.000 orang mati. Palestina. 5.000. 4.956 atau berapa saya angkanya. Itu sementara di pihak Yahudi, Israel lebih dikit banget. 100 berapa gitu. 5.000 berapa. Ini berlangsung 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dan berhentinya, ya berhenti gitu aja. Nggak jelas, berhenti. Ketika ada perundingan Sham el-Sheikh, ya kan, di ujung Israel bagian di Laut Merah sana, itu perundingan itu berhenti, 2005 berhenti. Dianggap bahwa perundingan
bahwa Intifada kedua berhenti tahun 2005. 5 tahun hampir 5.000 orang mati. Itu. Tetapi yang perkembangan barunya adalah ketika itulah mulai muncul bom bunuh diri. Oh. Nah ini barunya, yang baru dalam Intifada 2. Selain perlawanan lewat senjata yang tidak biasa, batu, muncul lagi perlawanan suicide bomber, bom bunuh diri. Nah dari situ bom bunuh diri nanti akan muncul di mana-mana ya, seperti yang muncul di Indonesia ya, dari sono-sono itu. Bom bunuh diri itu muncul di situ. Mulai perlawanan. Sehingga yang namanya perdamaian kan entah lari kemana kan, karena makin kisruh. Ya. Nah, kalau tadi Benny tanya mungkin ketiga, kita berharap jangan sampai muncul. Ya, kita berharap. Karena tadi saya ceritakan, Intifada 2 saja kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya. Kalau muncul Intifada ketiga seperti apa? Karena apa? Karena saya katakan, ini lebih dahsyat. Bisa lebih dahsyat. Karena pada waktu itu, pada waktu belum ada model penembakan roket, itu udah 52 orang meninggal. Ya kan? Sekarang ini kan kalau muncul Intifada, sudah ada mungkin suicide bomber, tambah ada roket lagi dan sebagainya, nggak karu-karuan ini. Ini akan moga-moga memang segera bisa dicapai kesepakatan ya. Meskipun saya selalu mengatakan begini, kadang-kadang berakhirnya itu aneh.